Selamat siang pemirsa, saya Elsa Barat hadir kembali menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Banjir Sungai Babura, belasan makam di Simalingkar B terbawa longsor. Korban terseret banjir di Nias, 1 orang ditemukan meninggal dunia. Diduga remblong truk tabrak 2 ruko di Medan. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, banjir yang terjadi di aliran Sungai Babura, Medan, Sumatera Utara menyebabkan longsor di Taman Pemakaman Umum Kristen Simalingkar B pada Rabu siang. Sedikitnya 10 makam hilang dan rusak terbawa longsor dan banjir. Sedangkan belasan makam lainnya dipindahkan ke lokasi yang aman. Selamat pagi. Saat ini saya sedang berada di Pemakaman Kristen Simalingkar B. Hujan deras di hulu sungai menyebabkan banjir di sepanjang aliran Sungai Babura. Akibatnya terjadi longsor di lahan Taman Pemakaman Umum Kristen Simalingkar B pada Rabu siang. Sedikitnya 10 makam hilang terbawa longsor dan banjir. Guna mencegah semakin banyaknya makam yang hilang, petugas pengelolaan Taman Pemakaman Umum milik Pemkot Kota Medan ini membongkar makam yang telah rusak guna dipindahkan ke lahan yang aman dari longsor. Hingga Rabu siang sudah ada 9 makam yang berhasil dipindahkan. Ratusan warga yang mendapat informasi terjadi longsor yang merusak belasan makam silih berganti datang ke lokasi kejadian. Mereka ingin mengetahui kondisi makam anggota keluarganya. Warga yang kehilangan makam keluarganya hanya dapat pasrah dengan kejadian ini. Namun warga yang makam anggota keluarganya rawan terbawa longsor berharap pemerintah Kota Medan segera melakukan relokasi makam ke tempat yang lebih aman, termasuk meminta dilakukannya pemasangan brojong atau dinding sungai. Kuburan keluarga di Simalingkar B gini-gini, aku bilang kau jangan hoax, diperlihatkan Facebook WA keluarga, baru saya percaya. Maka saya kemari, pulih lagi lah. Nah sekarang yang penting ke depan ini bagaimana, kan itu paling penting. Ya harus relokasi. Segera ini kan suatu ekstrim ini. Cuman masalahnya anggarannya dari mana? Apakah Pemko mau 50-50, separuh dari ahli waris, separuh dari Pemko, atau bulat-bulat Pemko tanggung? Saya rasa kalau Pemko mau untuk mengobati luka batin keluarga ya. Sementara itu, pihak pengelola makam Simalingkar B secara bertahap sudah melakukan pemindahan makam ke tempat yang lebih aman. Sedikitnya sudah ada 9 makam yang dipindahkan petugas. Dari yang lalu memang air kan sudah naik. Jadi kebetulan juga air naik itu pertama dia menghantam ke daerah sebelah kanan, longsor sebelah kanan, jadi tertutup jalur air, jadi jalur air tadi menghadap ke kita jadinya. Itulah pemakaman ini ya? Iya, itulah menyebabkan dia longsornya ke arah kita semua. Ada berapa ya bang kuburan bang? Kalau itu belum tahu pasti bang. Tapi yang dapat kita informasi sampai saat ini masih 10 yang hilang. 10 yang hilang. Tapi sebagian 2 hari lalu sudah mulai kita pindahkan, sudah kita pindahkan ke lahan baru kita. Ini berarti bang yang pinggir aliran ini dievakuasi dipindahkan bang? Iya, sebagian sudah dipindahkan. Tadi kan informasi yang sudah kita dapat 9 sudah dipindahkan. Gitu. Mana itu bang dipindahkan? Ke lahan baru kita. Yang lebih aman lah, yang jauh dari aliran sungai ya? Iya, yang lebih jauh dari aliran sungai. Utuh. 9. Utuh sebelum dia tumbang. Contohnya kan semalam kita udah tahu kita bakalan itu mau tumbang, semalam kita pindahkan. Tadi pagi udah tumbang. Udah sempat kita selamatkan. Banjir yang berulang kali terjadi di Sungai Babura berpotensi menyebabkan longsor baru di Taman Pemakaman Umum Kristen Simalingkar B, sehingga pemerintah Kota Medan berencana melakukan perbaikan. Karena saat ini sudah ada puluhan ribu makam, setengah lahan pemakaman milik Pemkot Kota Medan ini berbatasan dengan Sungai Babura. Wahyu Pratama melaporkan dari Medan untuk Evarina TV. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, pasangan suami istri menganiaya karyawannya sendiri di sebuah warung kedai tuak di Pajak Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Atas beredarnya video penganiayaan tersebut, kini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Beginilah video amatir warga berdurasi 1 menit pada saat kedua pelaku melakukan penganiayaan kepada korban. Pelaku bernama Zulkarnain Purba bersama istrinya, Yesi Sibagariang, melakukan penganiayaan kepada korban bernama Dina Manulang.
Di dalam video tersebut, korban minta tolong supaya jangan dipukul. Namun pasangan suami istri itu tidak mempedulikan permintaan korban. Di mana menurut keterangan pelaku, ia melakukan penganiayaan kepada korban karena korban sudah sering diingatkan untuk tidak mabuk pada saat melayani tamu. Diduga korban tidak mendengarkan nasihat pelaku, sehingga pelaku langsung melakukan penganiayaan terhadap korban. Sama-sama kami sudah sama-sama dipengaruhi minuman keras, Pak. Sama-sama dengan siapa? Dengan korban, Pak. Emang lokasinya di mana itu? Itu lokasinya Pojok Tarutung, Pak. Tarutung lokasinya di tempat minuman atau di mana? Rumah atau bagaimana? Ya itu kedua warung, Pak. Warungnya? Iya, Pak. Pemilik warungnya siapa? Saya sendiri, Pak. Gitu. Kenapa ada niat melakukan penganiayaan terhadap si korban ini? Ya memang udah diperingatin beberapa kali ya, Pak. Peringatin terkait masalah apa? Kalau kita itu yang menjaga warung, kemudian kita nggak harus minum dulu gitu, Pak. Berdasarkan video viral di media sosial itu, korban telah membuat laporan pengaduan ke Polres Tapanuli Utara. Pada hari yang sama, penyidik Satreskrim langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku. Pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban sesuai dengan video yang telah viral tersebut. Sehingga berdasarkan alat bukti yang sudah kita pegang, di tanggal 16 April 2022, penyidik melakukan penahanan terhadap ZP. Dan kemudian untuk istri yang bersangkutan atas nama SB tidak kita lakukan penahanan dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan mengaku menderita sakit asam lambung dan masih memiliki anak-anak yang masih di bawah umur. Namun demikian kita juga masih melakukan terus upaya pemeriksaan dan pembuktian apakah yang bersangkutan dalam keadaan sakit. Dan sampai saat ini kita masih melakukan proses penyidikan untuk memproses kasus ini sehingga terhadap korban akan memperoleh keadilan. Dan kami pastikan dan kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat bahwa viralnya video tersebut, penyidik Polres telah melakukan tindakan yang cepat dan responsif sehingga di hari yang sama pelaku langsung kita amankan dan kita tangkap dan kita bawa ke Polres Tapanuli Utara. Dari hasil alat bukti dan saksi-saksi yang dimintai keterangan bahwa pelaku bersama istrinya benar melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban sesuai dengan video yang viral di media sosial. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini ditetapkan menjadi tersangka. Namun istri pelaku tidak ditahan untuk saat ini karena dalam tahap pertimbangan. Jamarlin Saragi melaporkan dari Tapanuli Utara untuk Evarina TV. Informasi korban terseret banjir di Nias akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.